Apapun itu, sebenarnya sulit menentukan mana yang paling sering Ash gunakan dalam pertempuran di balik semua Pokemon yang ia tangkap. Masing-masing sangat menonjol dan selalu mendapatkan waktu layar yang seimbang. Meskipun memang tidak semuanya demikian, tapi memang ada beberapa Pokemon yang sangat-sangat menonjol dan terlihat lebih ikonik di setiap generasi untuk petualangan Ash. Pokemon yang ia gunakan biasanya bisa sangat disayangi sehingga penonton bisa terus mengingat Pokemon tersebut. Jadi ibaratnya Pokemon tersebut sudah seperti Pokemon andalan bagi Ash, dimana kita bahkan dapat melihat mereka seringkali muncul dalam banyak kondisi yang membuat beberapa Pokemon tersebut dianggap kuat untuk tim Ash di setiap region. Dan aku menjawab permintaan salah satu di antara kalian. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Pikachu. Meskipun kamu bilang selain Pikachu, kita hargai dulu peran pentingnya bagi Ash. Diterima dari Profesor Oak pada episode 1, Pikachu adalah Pokemon starter Ash di Kanto. Meskipun merupakan Pokemon yang belum berevolusi, Pikachu telah membuktikan dirinya dalam banyak kesempatan, menunjukkan stamina yang tampaknya nggak ada habisnya dan bahkan mengalahkan beberapa Pokemon yang lebih besar dan bahkan sudah berevolusi. Memenangkan Master Egg untuk Ash di Pokemon Journey saja ya sudah membuatnya sangat-sangat diandalkan. Pikachu hampir selalu menjadi kartu penting Ash dalam setiap pertarungan. Charizard. Sementara Ash dan Charmander memulai hubungan mereka dengan baik, ya ketika Ash menyelamatkan starter tersebut dari trainernya yang kasar. Kepribadiannya berubah setelah berevolusi menjadi Charmeleon. Charmeleon memiliki masalah sikap yang semakin parah ketika berevolusi menjadi Charizard. Charizard kurang menghormati Ash dan tidak menaatinya dalam skenario penting. Pada salah satu kesempatan terburuk, dia bahkan menolak untuk melawan Pokemon Richie di Indigo League, yang pada akhirnya membuat Ash kalah dalam pertarungan tersebut. Pertarungan Charizard bisa dibilang dapat ditunjukkan melalui ketidaktaatan, tetapi tetap saja ya Charizard menjadi salah satu Pokemon terkuat Ash, dan andalannya juga. Charizard juga akhirnya belajar menyalurkan kekuatannya menjadi energi positif, dan meraih kemenangan berharga di sepanjang perjalanannya. Bayleef. Bayleef akan selalu dikenang sebagai salah satu Pokemon yang paling dekat dengan Ash, dan pengabdian inilah yang terkadang menginspirasinya dalam pertempuran. Sebagai pure tipe Grass, Bayleef memiliki serangan tipe Grass yang cukup berguna, tetapi ukuran fisiknya juga membuatnya menggunakan move tipe normal yang kuat dengan efek yang menghancurkan. Karena Ash telah memiliki beberapa Pokemon starter sepanjang perjalanannya, banyak orang seringkali melupakan Bayleef karena ia tidak pernah berevolusi sepenuhnya menjadi Meganium. Meskipun demikian, Bayleef tetap mencatat beberapa kemenangan mengesankan atas Pokemon yang kuat, dan tidak bisa disangkal jika ia adalah salah satu Pokemon terbaik Ash berkat statistik dan kesetiaannya yang abadi. Bukan kekuatannya secara keseluruhan sih, menjadikan ia andalan Ash atas dasar kesetiaan. Sceptile. Trico adalah Pokemon Ash kedua yang berhasil ditangkap di Hoenn Region setelah bertarung dengan Pikachu miliknya dan kalah. Tidak hanya menunjukkan tekad setelah berlatih dan mengembangkan Pound Persi baru, Trico membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam pertempuran. Baik sebagai Trico maupun Grovyle, ia meraih kemenangan mengesankan atas Pokemon yang jauh lebih besar darinya. Ia kemudian berevolusi menjadi Sceptile selama Arch Battle Frontier dan kembali membantu di Sinnoh League. Selain itu, Sceptile juga secara mengesankan mengalahkan Darkrai Tobias yang tangguh sebelum jatuh ke tangan Latiosnya. Meskipun dibantu juga sih, tapi tetap saja Sceptile sangat menonjol untuk tim Ash di generasi ketiga. Infernape. Ash memperoleh Chimchar di Sinnoh Region setelah menawarkannya. Ia awalnya Pokemon milik Paul, salah satu rival Ash. Sebelum akhirnya ia rilis, Paul ingin membuat Chimchar menggunakan kemampuan Blaze-nya. Tapi Chimchar tidak bisa menguasainya karena ya latihan Paul ini agak keras guys. Selama bersama Ash, Chimchar berevolusi menjadi Infernape dan mencapai Blaze. Infernape mengalahkan banyak musuh dengan berbagai jurusnya. Bahkan Infernape juga sangat berterima kasih atas kemenangan menakjubkan Ash atas Paul di Sinnoh League, yang mengakhiri prosesnya juga. Sejak saat itu, ia tetap menjadi salah satu Pokemon Ash yang terbaik dan terkuat. Crocodile. Crocodile tidak hanya terlihat keren, ia juga bertarung dengan penuh gaya melawan Pokemon lain. Crocodile memiliki hubungan baik dengan Ash dan bertarung dalam berbagai pertempuran untuknya. Ya, sebenarnya penonton dibuat bingung ketika Ash tidak menggunakan Crocodile lagi di turnamen, membuat banyak orang berharap jika Crocodile ini tampil lebih banyak. Sebenarnya bukan andalan juga sih, tapi ya bisa diakui.
kalau Crocodile ini adalah Pokemon paling mantap di Unova Region untuk Ash. Greninja. Greninja Ash membuat heboh saat pertama kali ditangkap sebagai Froakie di Kalos Region. Desain Greninja membuatnya terlihat cukup mengagumkan. Namun penampilannya di konferensi Lumiose membuktikan bahwa ia memiliki keterampilan untuk menduduki puncak terbaik Pokemon milik Ash selain Pikachu. Ikatan Ash dan Greninja memungkinkan mereka mengimbangi dan melampaui banyak Mega Evolution. Ash menggunakan Greninja terakhir beberapa kali untuk menghabisi lawannya dengan Water Shuriken dan juga Blast Burn. Terlepas dari semua kemenangan mengesankan Greninja, tentu saja dia juga ada kalahnya. Namun kekalahan itulah yang pada akhirnya memperdalam hubungannya dengan Ash dan menjadikannya salah satu Pokemon terkuat Ash. Lycanroc. Lycanroc adalah pahlawan lain dalam tim Alolan Ash. Rockruff milik Ash berevolusi menjadi Dash Lycanroc yang langka dan terlibat dalam persaingan sengit dengan Midnight Lycanroc Gladion. Lycanroc adalah perwujudan kegigihan dan ketekunan selama petualangan Alola, menjadikannya kisah Pokemon yang paling menghibur. Ash bisa dibilang membentuk tim yang mengesankan di Sun and Moon, tetapi Lycanroc lah yang memberikan pukulan terakhir, memastikan Ash memenangkan Liga Pokemon pertamanya di konferensi Manalo. Lucario. Lucario menetas sebagai Riolu dari telur yang diperoleh Ash. Pada awalnya, Pokemon tersebut tidak mempercayai Ash, karena ia juga tidak mengenali auranya. Tetapi aura tersebut menghangatkan dirinya dan anggota tim lainnya. Riolu membantu Ash dan Pikachu mengalahkan Pokemon milik Roche dan berevolusi menjadi Lucario untuk melindungi Pikachu yang lelah dari bahaya. Dengan kekuatan barunya, Lucario mempelajari Aura Spear dan melumpuhkan Pokemon lawan. Lucario juga melawan Mewtwo dengan bantuan Cinderace milik Go. Tetapi tidak berhenti di situ, berbekal seni Mega Evolution, Lucario unggul dalam banyak kesempatan terutama di turnamen Master Egg. Pada akhirnya, Lucario membuktikan dirinya sebagai salah satu Pokemon Ash yang terbaik dan terkuat saat ia di Pokemon Journey. Gengar. Bersama dengan Lucario dan Dragonite, Gengar adalah Pokemon populer lainnya yang akhirnya ditangkap Ash di Pokemon Journey. Pokemon tipe Ghost tentu saja tampil menonjol dengan beberapa penampilan pertarungan yang mengesankan. Ash menyuruh Gengarnya memanfaatkan fenomena Gigantamax pada beberapa kesempatan, yang membantu Gengar menjadi bagian penting yang aktif dalam tim. Dan bisa dikatakan ia juga menonjol dan menjadi andalan penuh bersama Lucario di generasi ke-8. Karena Gengar populer, tentu saja ia lebih ditonjolkan dalam setiap pertarungan Ash. Dan itulah beberapa Pokemon andalan Ash untuk setiap generasi. Terlepas dari semuanya, pada akhirnya kita tahu jika semua Pokemon Ash sangat membantu baginya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.